Halo semuanya, perkenalkan aku April. Di sini aku akan menjadi pemandu kalian pada video edukasi promosi mengenai kesehatan kali ini loh. Halo, perkenalkan juga aku Adele yang akan menemani April di video ini. Wah, halo Adele, terima kasih ya udah mau menemani aku. Untuk Adele sendiri, gimana nih kabarnya? Kabarku baik sekali April saat ini dan semangat juga karena sekarang sudah bulan Desember dan gak sabar untuk menuju liburan akhir tahun. Bicara mengenai bulan Desember nih, kamu tahu nggak? Pada tanggal 1 Desember kemarin merupakan salah satu tanggal yang diperingati orang sedunia loh. Iya kah? Emang di tanggal 1 Desember itu ada peringatan apa sih? Nah, tanggal 1 Desember itu merupakan tanggal untuk memperingati Hari AIDS Dunia, Del. Sejak tahun 1988, Organisasi Internasional Dunia menyepakati Hari AIDS jatuh di tanggal 1 Desember dalam rangka menghormati orang yang telah meninggal karena HIV/AIDS, menunjukkan dukungan kepada orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan meningkatkan awareness terkait global epidemi dari AIDS kepada masyarakat secara luas. Nah, untuk Adil sendiri nih, tahu nggak sih apa sebenarnya HIV/AIDS itu? Wah, ternyata hari HIV/AIDS ya? Tentu dong aku tahu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan kalau AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan gejala yang timbul akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Yaps, bener banget nih Adele. Nah, seseorang bisa terinfeksi virus HIV karena virus HIV memiliki cara penularan dari satu orang ke orang lain nih. Caranya bisa melalui pertukaran dari berbagai cairan tubuh orang yang terinfeksi, seperti darah, ASI, sel sperma, dan cairan vagina. Selain itu, HIV juga bisa menular dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dan persalinan. Tetapi, orang tidak bisa terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi seperti makanan atau air. Wah, ternyata penularannya bisa dari berbagai cara ya. Serem juga. Kalau udah kena HIV/AIDS, ada tanda-tanda atau gejala nggak sih? Ada dong pastinya. Nah, penyakit HIV/AIDS dibagi ke 4 tingkat klinis. Pada tingkat klinis 1, tidak ada gejala, tetapi kelenjar getah bening akan membesar di tempat yang menetap. Lalu, pada tingkat 2, akan muncul gejala ringan seperti penurunan berat badan kurang dari 10%. Pada tingkat 3, gejala akan semakin parah seperti diare kronik lebih dari 1 bulan dan muncul bercak putih berambut di mulut. Pada tingkat ini, penderita biasanya berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam per hari. Pada tingkat 4, adanya gangguan kognitif atau disfungsi motorik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata gejalanya bisa sampai separah itu ya. Beruntung sekarang udah ada temuan penting dalam dunia kedokteran untuk menekan pengembangbiakan virus HIV, yaitu obat antiretroviral atau ARV. Antiretroviral atau ARV adalah suatu obat yang dapat digunakan untuk mencegah reproduksi retrovirus, yaitu virus yang terdapat pada HIV. Untuk dapat menjalankan hidup dan tetap produktif, maka Oda diharuskan mengonsumsi obat ARV secara rutin. Betul banget nih. Selain itu, ada upaya pencegahan HIV/AIDS paling pertama, yaitu pemeriksaan VCT agar lebih tahu sejak awal sehingga bisa mengetahui keadaan kesehatan serta terhindar dari HIV/AIDS. Selanjutnya, cara pencegahan yang gak kalah penting adalah perilaku seks aman dengan kondom, hindari kontak dengan darah, dan ibu hamil pengidap HIV harus berdiskusi dengan dokter untuk mencegah bayi mereka terinfeksi. Nggak kerasa ya, ternyata udah banyak banget nih yang kita diskusiin terkait HIV/AIDS hari ini.
Wah, iya nih. Oke, terakhir, untuk kita-kita yang mungkin dekat dengan pengidap HIV/AIDS atau ODHA, jangan pernah menjauhi mereka ya. Karena sejatinya yang paling mereka butuhkan adalah dukungan mental dari lingkungan sekitar. Sekian diskusi kita hari ini. Aku April, pamit undur diri. Aku Adel sebagai partner diskusi April hari ini juga pamit undur diri. Sampai jumpa lagi semua.